yang nungguin lu live sama Sofi, gue masuk. Iya kan? Sumargo, Denny, mau kemana lo? Halo, ini. Mbak, saya mau mengaku pengakuan dosa nih. Apa tuh? Gue baru nonton eh, Love for Sale 2 hari yang lalu. Bangsat. How was it? Bapak How was acting it? No, how was it? bagus, Pak. Jujur, gimana? Jujur ya, gue baru nonton setengah. Kan anjing, emang bangsat nih emang orang nih anjing. Pak, gini Pak, saya itu punya penyakit ADD, ADHD. Gue nggak bisa fokus ke satu hal tuh dengan lama banget. Makanya gue tuh harus benar-benar kayak di bioskop kalau nonton. Dimana gelap, udah fokus. Tapi kalau misalnya Emang banyak hal, gitu. di banyak hal sekeliling gue susah banget baca skrip. Hampir nggak pernah gue bisa baca skrip sendirian full. Pasti gue harus minta, gue harus minta kayak apa namanya, eh, big reading atau enggak rame-rame. Karena gue nggak bisa, gue punya penyakit itu dari dulu. Dan Oh emang gitu, kalau gue nggak bisa konsen full sendiri gitu ya? jadi mata gue, otak gue tuh selalu fokus ke sesuatu yang bergerak. Jadi kalau misalnya yang bergerak tiba-tiba fokus gue di situ. Gue sering banget kayak gitu, gue sering banget lah. Bahkan gue lagi nulis, misalnya lagi nulis, tiba-tiba gue tanpa gue sadari, tiba-tiba gue lagi ngerjain apa aja yang lain. Tiba-tiba gue udah Oh berarti lagi kalau di bersihin. rumah Alta ngomong sama lo, Alta gerak-gerak terus ya? Dia pakai kemana mata gue, dia harus ngikutin kemana mata gue berada. Kalau enggak gue susah fokusnya. Karena emang kayak gitu, nggak tahu. Ada nggak sih, lu pernah nggak ngeliat ketemu orang penyakit kayak gitu? Mungkin ada memang. Karena susah banget Pak, susah banget. Jadi kalau misalnya nih ditanya, nih si Ucup lagi nonton nggak ya? Ucup kan lagi ngasih gue skrip nih. Nah, oh lo Gue lagi mau ada film enggak, baru sama Ucup? Mau ada film baru sama Ucup? harusnya kita syuting beberapa hari ini harusnya gitu udah mulai syuting. Cuma gara-gara COVID jadinya gue ada 4 film, uh, 2 film belum tahu nih jalannya kapan lagi karena belum mulai. Gila, Bapak Pantas. udah ngapain ini? So, buku Tanta, ADD nggak Tuh, bisa. Mama Sofi, hai Mama Sofi lagi komen. Tuh kan Uh, emang bener Tata tuh nggak bisa multifokus sama yang komen di sini juga. Iya dari tadi tuh gue kayak ngintip kalau ada yang komen. Gue nggak bisa gerak, ngelihat yang gerak-gerak gitu kayak semuanya jadi terganggu. Makanya gue yang bener-bener kalau misalnya mau nonton ya udah harus di bioskop atau enggak di kamar, gue matiin lampu. Bahkan ini satu hal yang gue lakukan, gue nggak punya jendela di kamar gue. I know it's Kenapa? dangerous. Why? Nggak punya jendela? Nggak Karena nggak bisa tidur, gue nggak bisa harusnya tidur. di kamar punya jendela loh, buat cahaya matahari kan. Akhirnya semenjak gue nikah kita bobol satu jendela kecil. Awalnya nggak ada jendela sama sekali karena kalau misalnya gue lagi mau ngapain gitu fokus di kamar, tiba-tiba ada yang lewat di jendela, kelar. Tiba-tiba, oh ada yang lewat, gue ke sana, gue lihat itu siapa, terus gue ngobrol sama yang sana. Tiba-tiba udah lewat, udah kelar lagi, gitu. Ya, gitulah. Tante cerewetnya bener, tante cerewet banget. Tante cerewet Udah ya. sedikit, Mohon maaf banyak nih. gula. Gini, mohon maaf Mama Sofi kan tadi udah yoga, gantian kita cerewet ya. Nah, gue mau yoga gimana? Di belakang lo piano. Iya nih Pak, tadi lagi banyak yang, Sumbang lagu lah. aduh, semangat apaan Pak? Ini kalau misalnya kita bisa nggak ada delay-delaynya enak. Gue Iya main sih. piano lu nyanyi. Lagu apa? Lagu Anything. apa? Ya. Suara gue sih udah naik 1 oktav nih bang. Wes gokil. Vocalizing terus ya selama COVID ya. Ya mesen aja bang. Mudah-mudahan dibaca komen saya. Tuh, dibaca komennya udah. Iya. Atau ada yang mau request, Tante mau nyanyi lagu apa boleh. Apanya? Lagu apaan? Oh enggak. Di... Somehow, kenapa gue nggak tahu selalu suka denger piano Cintakan Membawamu. Teng 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 ting 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 gitu.
Iya. Ding, 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 ding. Hey. Masuk perih. Dirimu yang dulu apa adanya. Itu lagu kalau lagi pokoknya pertama kali gue buka piano biasanya gue langsung kayak gitu aja. Itu emang lagu sip banget ya. Itu lagu anjing emang. Anjing. Bapak gimana cara ngajarin Gempi nyanyi, Pak? Oh, yang ngajarin mamanya dong. Kan mamanya yang Indonesian Idol. Oh, iya bener. Saya salah bertanya. Salah. Kan mamanya yang Indonesian Idol, Bang. Keren sih, Pak. Anak Blessing, seumur kayak blessing sih punya Gempi itu, dia cepet ngafal lagu, cepet ya emang umurnya mungkin ya. Dia suka joget, suka nyanyi gitu. Note-nya itu susah juga loh. Sampai sekarang ini gue sering dia enak banget gitu flawless. Dia apa yang itu My Location Unknown ya. Oh iya, My Location Unknown. Just run way back to you again. Gotta get back to you. Gotta get back to you. Trying to find a way back home to you again. Get back to you. Gotta get back to you. Apa sih kata-kata apa sih itu? I don't need apalan Gempi kan? On the first flight back to your side. I don't want from the first flight back to your side. Traveling places I see you in angels. But I hope you come back to me. Ow! Nggak ada aunya ya. Siapa Pak? Siapa yang minta di comebackin itu siapa? Enggak, Bang. Kita tuh padahal netizen tuh udah mulai mempinpoint kayaknya Gading lagi sama di satu cewek nih. Ini Gading sama posting foto cewek lain. Gitu. Ya kan, sip kan? Gila. Buat ikannya ngeri banget, netizen langsung bingung. Jadi yang mana nih? Ternyata ada counter attack, Bang. Bang, judul untuk apa? Judul untuk apa? Gempi mana Gempi? Tuh. Gempi udah bobo dong sayang. Nggak, tapi kalau lagu favorit lo lagi di rumah mainin piano apa? Atau lagu lo buat Alta? Waduh. Lo pas kawinan di mana sih, Texas ya? Texas, Waco, Texas. Did you sing a song? Did you sing a song or you playing a song? Jadi lagu kita jalan itu judulnya sebentar gue jadi lupa judulnya kan. WhatsApp Alta nih. Jangan dong. Why I Love You judulnya. Pernah dengar nggak lo? Jadi refnya nanti kemarin gue jadi Why I Love You. Kalau corona udah kelar, tim Balkon next vacation mau kemana? Harusnya sih tahun ini kita tadinya mau ke Skandinavian or ke Mongol, tapi ya kita nggak jadi. Iya. Gading ya gitu story. Ini lucu nih. Dari Daniel. Gading ya gitu. Story-nya plot twist mulu. Kita udah dibawa ke satu arah gitu kan. Bener. Ujungnya ada pilihan dua jalan. Kira-kira dia yang ambil mana ya? Kayak film Love for Sale, ujungnya nggak ketahuan. Bentar Pak, saya belum kelar.
baru setengah gue nonton. Apa yang membuat gue jadi nggak nyelesain film itu? Siapa? Tiba-tiba barang nyampe kabel, abis itu gue nyolder. Oh, mantap. Tiba-tiba udah gue Tolong nyolder. dong. Enggak, tolong Bukannya gue gue nonton film itu walaupun sepotong-sepotong sampai habis, please. Jadi lu kasih tau gue gimana gitu, karena kan lu temen gue, lu sahabat gue, lu satu grup sama gue. Tapi jujur ya jujur. Elunya gue suka banget, supportingnya kurang. Nah, Oh, supporting. Orang-orang di sekitarnya yang temen-temen lu kayak nggak tahu deh itu kayak kurang ya gitu. Ya kayak supporting gitu ya. Mungkin kalian Supporting gitu, berasa supporting ya. berasa supporting, nggak berasa kayak bagian itu. Nontonnya di mana? Di Netflix. Sofi juga belum nonton. Sofia Lacuba, kamu belum nonton Love for Sale. Kamu aku gigit ya. Mulai. Tuh, twist lagi kan? Twist lagi nggak? Lagi Sofia gini, Lacuba, kamu mumpung lagi di rumah, kamu nonton Love for Sale ya, Sofia Lacuba. Oh, this is why I love you, because you love me. You love me. Oh. Susah Pak lagunya orang hitam. Ini mau nonton sumpah. Bener ya, Sofi, ini udah jam 12. Kamu nonton berarti it like takes 1 hour. Jam 1, Sofi. langsung di grup langsung kita ini. Langsung kita tanya. Kalau bisa bertiga kita undang Sofi ya. Iya makanya. Ini kalau misalnya gue bisa atau lu mau pakai ngobrol sama apa? Sofi. Lu Pakai gua Zoom. ambil ya. Lu Pakai tadinya mau Zoom. live sama Sofi ya? Enggak, tadi pas barengan kalian, tapi yang duluan yang request. Tuh, itu bukan ini Sofia Lacuba, Love for Sale. 1 ya, jangan 2. 1 dulu nontonnya. Yang 2 udah bukan bapaknya. Beda ya. Yang 2 ternyata marah-marah lagi kalau yang 2. Ada 1 scene doang, Bang. Hah? Oh iya, ada 1 scene. Sofi mau diajak live, katanya jangan lagi pakai obat jerawat. Oh, iya. Sofi mau jerawatan juga cakep, udah nggak apa-apa. Sofi nggak pakai apa? Aduh, Sofi mah udah dah. Mau pakai obat apa juga di mukanya tetap aja cantik. Sofi mau pakai obat apa? Yo, nungguin kan? Ayo. udah kelamaan nggak ini nih, nggak jadi host nih, nggak nge-MC iya, nih. Bang. Enggak. Tadi mau kesebut cuman takut, jangan, mending jangan. Alta mana, Bang? Lagi tidur kayaknya udah. Apa dia nonton? Nggak tahu. Tadi ngerok diam. Tuh, Tapi kapan? Sejak kapan Papa Gading merokok jarang lihat? Ya udah lama sebenarnya sih. Iya. Kita tiba-tiba teman-teman kita tuh rada aneh loh. Somehow kita yang nggak pernah nongkrong bareng, tiba-tiba kita ke Nepal barengan. Iya. Dan itu grup menurut gue paling random yang pernah gue temuin. Grup random dari asik ya. Tapi asik banget Pak. Itu keajaiban yang sampai sekarang gue kayak ada Mas Jai, ada elu, ada Sofi, kita punya dokter. Random. Ya, Ardi kan baru pertama kali ketemu tuh. Iya, sama. Gue juga ketemu Ardi baru pertama kali ketemu, tapi but it was fun dan kayaknya emang kita ternyata satu frekuensi gitu ya. Iya, itu bener-bener kerjaan semesta sih, semesta yang bener-bener gabungin. Akhirnya kita bisa ketemu itu, wow. Karena menurut gua Sofi, don't start. Ardi, karena menurut gua nggak gampang lo untuk traveling lebih dari 2-3 orang. Karena habis 2-3 hari lo bakal kenal karakter orang gitu. Jadi bisa jadi lo nggak cocok gitu. Ya, kayak pernikahan ya.
Fuck you. Ini bukan mau gitu, tapi ya gimana dong gitu. Ya mungkin Tapi- seperti itu gitu. Maksudnya, either ya, abis itu lo kalau ketemu, apalagi ketemu orang-orang baru ya, lo ketemu biasa temenan main bareng aja, lo begitu lo traveling bareng itu bisa jadi beda bro, karena baru kelihatan sifat aslinya orang kayak gimana. Iya, dan kadang-kadang sifat asli itu, apalagi kayak sesimpel kayak, aduh gue nggak bisa tidur nih karena nggak ada ini. Aduh Iya. gue nggak bisa tidur di tempat kayak gini. Tiba-tiba kayak, wah. Tapi Wah. kemarin tuh bisa keluar gitu tuh, gue Bener. bersyukur banget asli bisa ketemu kalian gue dan sampai sekarang tetap kompak Iya dong, itulah seru ya. di seru. Lu makanya COVID nih kapan kelarnya nih? Jalan lagi dong. I know, fuck COVID, anjing. 2020 udah hilang nih, setengah tahun bentar lagi. 2020 kita hilang loh, kita di dalam rumah doang loh. Gila. Gila. Udah nih 2020 didedikasikan untuk COVID doang nih. Kampret. Teman-teman jangan keluar rumah udah. Stay di rumah aja. Iya benar. Please jangan keluar Bapak rumah. udah berapa lama? Gue emang asik banget anaknya. Sofi bilang gue emang asik banget anaknya, thank you. Sofi itu banyak yang dari zaman kita SD lu udah asik anaknya, Sof. Makanya gue kemarin kan maksudnya gini, gue punya media baru kan. Gue sama Raffi bikin media baru namanya Kui Entertainment. Oh, oke, iya. So maybe one day I need your help. Oke. Terus kemarin pertamanya ya pasti gue sama Raffi lah bikin konten. Gue ditanya siapa celebrity crush gue, Indonesian celebrity crush. Ya salah satunya ya pasti Sofia Lacuba lah. Ya iyalah. Pada zaman gua. Pada zaman itu semua kita satu frekuensi kayak semua laki-laki. Iya. Makanya jadi ini kalau Sofi masih nonton, kalau dia nggak nonton YouTube-nya, jadi 5 my Indonesian celebrity crush. Yang pertama Mariana Renata. Yes, setuju. Setuju dong. Setuju banget. Dian Sastro. Iya, betul. Ya karena ya pokoknya gue suka karena orang dan karya-karyanya ya. Marcia Timothy. Ya. Who else? Agnes. Mo. Oke. Sama Sofia Lacuba lah udah pasti gue bilang. Ngomong-ngomong soal Dian Sastro, mungkin banyak yang nggak tahu. Gue pernah casting satu film. Terus gue film apa? Gue lupa judulnya Pak. Pokoknya intinya ceweknya ada 2. Itu Dian Sastro. Wait. Sofi coba gini. Pas kalian SMP atau SD? Sofi, dari gua lahir kita udah naksir lo. Udah gitu aja Sofi. Udah guys, jangan ditanya-tanya itu udah kayaknya full kehidupan kita tuh udah crushnya sama Sofi. Balik lagi ke Dian Sastro. We grew up with all your images on our wall. Yes. Terus sama Julia Estelle, Pak. Terus di sini Juli. Iya. Di sini dipanggil pertama sama Dian Sastro. Tahu pertama sutradaranya bilang apa? Tanta, cium Dian Sastro. Apa? Kagak bisa gua, Pak. Disuruh cium gua disuruh nyium Dian Sastro. Siapa itu sutradaranya? Gila, gue gak bisa, Pak, karena itu ya maksudnya idola gue. Itu kayak gimana ya? Gue mencoba tapi Diannya ada di situ nggak? Ada, Diannya sampai ngomong, dia sampai ngebantu. Udah gini aja, lu anggap aja gue ini pacar lu cium aja, gue nggak apa-apa, udah lu cium aja. Dia gitu, Pak. Gue gak bisa, Pak. Tanta. Ya. Hanya satu kata
Goblok. Masalahnya gini Pak, masalahnya dia itu adalah ya crush gue kan, maksudnya kayak ya ada pada cinta dan segala macamnya, Iya, benar-benar. misalnya ada itu menjadi momen yang merusak imajinasi gue nggak mau Iya, itu benar, gitu. benar. Gue Enggak, pengen dia tetap menjadi. somehow kalau kita emang crush sama orang, tapi begitu tahu lebih dekat, itu bahaya. Jangan sampai rusak ya kan. Aduh nggak mau, gue mau tetap gue mengidolakan lu di otak gue mau tiba-tiba ntar mungkin gue gimana, misal cium nanti tiba-tiba dia kayak gitu kan, misalnya gitu deh akhirnya di otak gue kayak Iya, aduh. tuh bener tuh katanya goblok. Kalau gue mah cium dulu, abis itu mah urusan belakangan. Aduh, udah gitu bisa oke nggak apa-apa. Dia nggak oke. Nah, panggil Juli deh, Juli yang masuk, tante coba cium Juli. Aduh, kiri kanan Pak disuruh cium sama saudara ya, gue nggak bisa. Lu Gila cium itu. sutradaranya nggak? Nah itu dia. Anjing. Tapi dia bilang sama gue, nah ini Film apa penting ya? bahwa sebelumnya yang casting itu ada cowok tapi rada gitu aman, tapi dua cowok yang straight katanya susah. Jadi ternyata memang presence mereka berdua bikin jadi ya gitu, nggak ngerti deh gue deh. Tapi gue pokoknya intinya gue nggak bisa idola, gue nggak mau merusak imajinasi gue tentang mereka di otak gue. Oke, untungnya gue kan mengidolakan Dian Sastro nih dari dulu. Gue sampai tahu iklannya dia zaman dulu, iklan susu. Gue sampai apa lagunya sampai sekarang. Jadi gue emang suka ngefans gitu. Terus somehow ya blessing juga sih maksudnya. Terus gue yang pas 2018 masuk nominasi, Dian sama Mbak Shanti dari Best tawarin gue guru-guru gokil. Makanya gue akhirnya bisa kerja sama bareng sama dia gitu. Iya, gue tadi padahal gue casting Ini juga. ada Abigail, hold up. Abigail Cantika ini GAC kan? Abigail kan? Bukan, Cantika kayak kan? Mana? Abigail Cantika ini GAC kan? Mana ada? Cantika. Ya, so jadi gue ngerasa bersyukur banget sih, maksud gue akhirnya bisa tahu gimana cara Dian Sastro kerja, karena gue ngefans banget dan gue pengen tahu bagaimana cara dia kerja gitu. Iya. Dan dia smart ya. Hah? Dan dia smart orangnya, very. She's really smart. Smart man. Kayak gue juga, gue kemarin semangat banget waktu diundang untuk casting guru-guru gokil. Gue semangat banget, gue suka banget. Cuma nggak dapet gue. Nanti lah kita bikin film lah. Nah itu dia. Film Anjing PUBG bang. Oh iya, gue belum tadi gue habis pertama kali gue turnamen Pak. Turnamen gue bayar 10.000 Pak. Kalah saya. Panik gue anjir, paniknya dari semalam, mainnya cuma 15 menit. Anjir. Paniknya dari semalam, anjing besok gue bakal turnamen. Terus kita turnamen enggak? Tapi juara kill berapa? Yang penting kan kill berapa? Saya 0. Enggak Pak, kalau udah turnamen Pak, kagak ada bots-botsnya itu semua. Kalau turnamen is a different level ya. Beda lagi karena lu deg-degan dan semua orang punya rotasi yang udah tertata. Rotasi itu tempat mereka jalan dan mereka dari satu titik muter kemana nextnya. Dan mereka tuh udah tertata semua. Oke, di sini misalnya kayak pesawatnya lewat sini, berarti jangan lewat situ. Jadi udah ke tata semua. Nah, gua kan belum, gua baru pertama kali. Jadi gua main datang aja. Banyak orang nggak tahu lu main PUBG lo. Siapa? Gue. Nanti kalau lu. Oh iya, kan gue jarang-jarang. Enggak. Si Gading jago juga lo main PUBG. Ya, ini mumpuk ke Gading kangen lihat di TV, kenapa kok sekarang jarang nongol? Iya, lagi nunggu konten yang pas. Ini yang gue selalu senang sama mumpung ini ada followers gue ya. Followers gue paling cuma 5. Gue selalu senang anjing.
Gue selalu senang sama perjalanan karir lo, entah. Oh yes. Maksud gue, Ya kan. mengalami masa-masa sulitnya casting segala macam. Lu bisa cerita nggak, tak? Berapa banyak casting yang lo laluin? Dalam setahun gue pernah hampir tiap hari casting, dan itu bukan film, iklan. Karena menurut gue, karena ya menurut gue waktu itu gue nggak, siapalah gue untuk bisa casting film, dan gue nggak punya channelnya gitu kan. Dan ini banyak orang juga nanya sama gue kayak, bang, cari channel casting gimana? Gue waktu itu gue bener-bener cuma tanya orang aja, gue nanya orang. Tapi waktu itu dapetnya cuma iklan, dan itu semuanya castingan, bisa dibilang castingan abal-abal sih, kayak nggak ngerti deh, gue main ikut-ikut aja gitu. Ya udah, hampir tiap hari gue casting, naik. Waktu itu gue udah nggak punya duit lagi, gue naik Metro Mini ke tempat castingan, bawa baju ganti, karena pas keringetan nyampe tempat castingan, gue cuci muka dulu, ganti baju, casting. Itu hampir tiap hari. Gue cuma dapet total dalam setahun itu cuma dua iklan. 2 iklan. Dibayar berapa? Oh, dibayar berapa? Sehari 1 juta kalau nggak salah waktu itu. Fuck. Iya. Iya, Kita, sehari 1 juta. we should do this on a prime time ya. Prime time ya. Tapi ini jam 12 tuh juga ya. Gak apa-apa ya? Iya. Gak apa-apa sih. Tapi ya. Pertama kali lo masih ingat peran lo di I don't know. Pertama kali lo apa? Pertama kali gue pengalaman syuting itu sebagai ekstras. Pemeran utamanya adalah film, sinetron? Film. Sebenarnya FTV yang bikin waktu itu Mas Riri Riza, tapi dia bikinnya serius banget tentang tsunami lah. Ini FTV, tapi full blown kayak movie production. Itu gue di situ pemeran utamanya Mas Lukman Sardi, dan gue disitu jadi ekstras. Jadi ekstras. Dan ekstrasnya bukan ekstras yang di otak lu kayak datang ngomong sama, gue nggak ada dialog. Gak ada dialog, dan ada satu scene di mana gue cuma jadi bayangan. Jadi ekstrasnya benar-benar ekstras lewat gitu ya? Ekstras, kalau nggak bayangan, gue dibokeh pak. Itu segitunya gue. Dan itu gue udah pernah kenal sama Mas Lukman, tapi belum dekat. Jadi gue bener-bener di situ tuh, baru gue nanya-nanya sama Mas Lukman, Mas gimana sih caranya kayak lu gitu. Ya udah, dia bilang, lu konsisten aja, lu kerja keras cari film. Kalau lu udah dapat film, coba kalau bisa cari filmnya yang beda-beda gitu, ininya, karakternya. Akhirnya film kedua gua itu The Raid 2. Lu kalau mau nonton bisa dah nonton The Raid 2. Itu film pertama lo The Raid 2. Kalau di layar lebar The Raid 2. Benar-benar dapat peran. Enggak juga. Jadi ekstra juga. Tapi jadi apa namanya? Fighter. Naik dikit. Ekstra, no. Ekstras yang di penjara. Dia betul di penjara. Jadi di penjara itu ada 100 orang. Yang main lumpur. Betul sekali. Gue salah satunya. Kalau misalnya sekarang lu udah kenal gue, kalau lu nonton lagi lu bakalan lihat, Tanta cuma lewat doang gitu. Kameranya cuma kayak, jadi kameranya fokus ke Arifin Putra, guanya ada di sebelahnya dia. Udah cuma lewat doang. Gini, lu tahu nggak? Adek gue jadi itu juga. Iya bener, gua sama adek lu. Gibran Martin jadi ekstras juga. Iya, kita barengan. Di situ gua kenal Gibran, gua kenal adek lu di situ. Gibran. Iya. Dimana kita peluk-pelukan terus, dia suka BJJ waktu itu. Iya. Udah pulangnya anjing bla bla bla. Itu whole proses, bro. Itu syuting untuk scene 5 menit itu 9 hari Pak kira itu. Sebenarnya saya loh kalau ini gua bahas di jam mau 12:30. Gimana kalau kita bahas besok di jam prime time? Bener. Nah, kita bikin lagi lah. Kita pertanyakan lagi, banyak nih pertanyaan Mas. Seru ya, maksud gua. Seru. Nah, gini, gua jujur nih, gua tadinya mau posting ini. Cuman gua nggak pingin lah posting orang yang aneh-aneh. Lu tau nggak? Gue pingin posting ini tadinya. Kan banyak orang yang gini. Kayak
gue kepancing tapi untungnya gue nggak jadi posting. Gue kepancing gara-gara Instagramnya Saikoji Igor. Igor lagi belanja. Ya. So somehow pasti ada aja orang yang komen gini, lo enak artis bisa gini bisa gitu bisa gini bisa gitu, lo enak artis stay at home bisa gini bisa gitu. Ya. Gue tuh pingin banget posting gini loh. Gue tuh pingin banget posting gini. Nah, ya lo enak artis bla 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 gini. Tapi ketika kita kerja, lo enak lo diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Kita kerjanya nggak kenal waktu, bro. Iya betul. Iya Betul. Iya. Apalagi di awal-awal karir. Yeah, that's why. Gue tadinya pingin banget gue posting. Lukman Sardi. Baterainya udah ngecas lagi. Tadi gue share screen sama Mas Lukman. Enggak, gue pingin banget gini loh, posting. Maksud gue gini. Begitu ketika artis promo stay at home. Ketika artis promo stay at home, kenapa dia promo itu? Karena mereka banyak followers. Pemerintah juga tahu mereka banyak followers. Mereka pingin bantu lewat artis-artis stay at home karena mereka followersnya banyak. Jadi biar followersnya stay at home, benar? Ya betul. Tapi ya begitu pasti ada aja orang yang ada aja lah, kita diem aja orang nggak seneng kan? Iya benar. Jadi ada aja postingan, jadi ada aja komen gitu kayak, lo enak artis nggak gajian per bulan, lo masih ada yang transfer bla bla bla. Kalau kita balas, ya gue kerja, pas gue kerja lo enak di rumah kayak gitu kan? Iya. Iya maksud. Gue nggak tahu ya perjuangan kayak gini. Sebenarnya gini, mereka ngelihatnya kayak lu enak untuk bisa berada di posisi misalnya teman-teman, untuk bisa berada di posisi Gading itu nggak gampang. Karena apa? Karena banyak banget yang mau ngegeser Gading, banyak banget. Nggak gampang itu, bro. Nggak, maksudnya nggak gampang. Lu bisa steady di tempat itu tuh nggak gampang. Maksudnya gini, nggak cuman artis gitu. Maksud gua orang-orang kaya yang sekarang yang bertahan di situasi ini, ya. Mereka effortnya memang lebih banyak ketika situasi ini nggak terjadi gitu, bro. Iya, betul. Makanya banyak orang tuh masih belum menyadari tentang pentingnya sebuah proses. Mereka selalu mikirnya, ntar deh kalau udah ada baru gua akan kerja keras. Nggak bisa gitu. Lu kerja keras untuk hal-hal yang seperti ini. Iya. Karena kita nggak gini. Mereka tuh nggak tahu begitu ini sistem semua lockdown, semua off. Kita juga nggak syuting, kita juga nggak dapat duit gitu. Ini juga kita nggak tahu nih berapa bulan kita bakalan les dengan tamu kita. Iya, makanya waktu itu kayak gua live sama Wisnu Tama, kakak gua sendiri, menteri. Maksud gua gini, ini banyak banget artis-artis menggerakkan sebuah program untuk ngebantu tenaga medis segala macam, bla bla bla. Banyak bikin donasi. Ya. Waktu itu gue sengaja, maksud gue biar ini semua orang udah stres. Gue berusaha memecah kebuntuan lah. Maksud gue bilang, oke, ini semua artis dukung bantuan buat orang. Siapa yang dukung artis? You know what I mean? Iya betul. Ya maksud gue bener juga. Maksud gue bener juga. Tidak semua artis kayak Raffi Ahmad, kayak Baik. Ya maksud gue kayak dia bisa produce something gitu. Iya. Ya, karena kan? bisa dihitung yang seperti itu. Dengan seniman, artis itu banyak juga yang sudah sekarang udah bingung juga mau ngapain. Terutama penyanyi dia, Pak. Iya, penyanyi udah pasti off air, off semua, cancel. Udah yang biasanya pendapatannya bener-bener dari reguleran.
konser Iya, apa main di klub gitu udah kelar, nggak bisa, nggak ada, udah gitu nggak ada. Tapi mereka mereka nggak ngelihat sisi artis yang itunya gitu. exactly. Padahal kita juga pernah ada di posisi itu juga gitu. Iya. Kayak ya kita nggak selalu selalu ada kerjaan. Apalagi main film kayak gua full time di film. Itu lebih Film bahkan lebih kayak film udah pasti mundur. Kru artis semua udah pasti mundur. Udah. iya makanya itu satu hal Maksud gua, yang kita sekarang ya udah kita harus bisa support sesama aja gitu. iya Nggak kita, usah mikirin iya nggak usah itulah. mikirin itu nggak Maksud bisa. gua semua saling support. Inilah saat-saatnya kita saling support sama-sama Ya, orang. Maksud gua kita kayak itu was kayak kita support ojol, kita support sopir taksi, kita support sama-sama teman. ya, Tapi please don't discredit uh, actor or artist gitu. ya. Apalagi orang-orang I mean like yang kita juga living in a shit, ya kan? banget Bapak. Aduh, ini aja makanya mulai nge-live. Dan kadang-kadang kita stres karena bukan karena nggak ada duit tapi nggak berkarya itu loh. Itu stres Bang. Gue lumayan Itulah. pusing karena Maksud nggak kerja. gua kayak gua malah bersyukur banget teman-teman artis yang terutama musisi ya. Hmm. Kalau gua misalnya gua sama lo aktor mau ngapain? Tapi kalau musisi mereka bikin ya nyanyi di live IG segala macam buat ngibur orang-orang. Mereka juga nggak ada job, mereka nggak dibayar juga live IG. Justru mereka kasih link buat donate something segala macam. Ya. Itu cuman ya buat mereka semua gitu. Ya, kita aktor ngapain ya? Aktor mau ngapain? Kalau musisi kan bisa bikin satu kayak Indra Lesmana kan. Dia main piano, habis kirim ke orang bikin duet di sampingnya. Kita ngapain? Mungkin kita bikin acting aja kali. Lu bikin Masa lu sendiri acting, dengan lu acting sendiri, habis itu ntar orang dari misalnya jadi lu main di karakter lu yang di misalnya Love for Sale. Jadi ntar orang-orang yang cewek jadi karakter ceweknya. Gitu. Ya mungkin I don't know. Monolog supaya orang bisa gitu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus habis itu kita taruh donasi aktor. Aneh kan? Berat loh. Iya gitu loh, maksud gua somehow kasihan juga sih teman-teman artis gitu. Maksud gua mereka selalu jadi ujung tombak, dimintain tolong. Yeah. Mereka selalu jadi ujung tombak. Ya itu tadi dimintain tolong, tapi kalau sesuatu terjadi, mereka langsung dihina-hinanya segila-gila anjing lah. Oke, ya kita berdoa aja deh supaya semoga nih kelarnya cepat deh. Aduh. Yes. Tapi tetap bukan cuma Indonesia doang kok. Keluarga gue juga yang di Amerika, ternyata Amerika lebih parah dari kita. Amerika is worse than here, bro. Iya, New York lebih gila. Jadi kakak gue nunggu 3 jam hanya untuk toilet paper, men. Kita bersyukur bisa cebok pakai semprotan air, men. Oh. Mereka cebok pakai tisu. Dan kakak gue nunggu 3 jam untuk itu. Gue sampai nanya sama dia, itu nggak mau cebok pakai air aja, pakai seluruh. Nggak bisa ya, dia. Cebok pakai air is a different culture, ya kan? Different culture, nggak cuma different culture, men. Ternyata setelah gue selidiki, ternyata Amerika emang nggak begitu gampang dapetin air. Makanya kenapa mereka pakai tisu? Karena air itu sesuatu yang sangat berharga. Nah kita di sini airnya berlimpah ruah, nggak cuma buat makan dan minum. Kita cebok aja pakai air gitu kan. Tapi tetap aja kita komplain. Ini ada yang bilang tadi, Papa Gading bikin podcast aja, Papa Gading. Podcast. Lu TikTokan nggak sih? Gitu ya? Lu ada TikTok nggak sih? TikTok buat Gembi doang, gila. Iya. Tadi banyak yang bilang TikTok dong, TikTok gitu.
Sorry, I don't do TikTok. TikTok buat Gempi aja. And she is cute. Thank you, Gila sih. bro. Dia dia lucky sih, lucky to be born and then to have you as I a know. dad and Giselle sebagai mother to most talented people in Indonesia. Ya, makanya gue selalu bilang, maksud gue, orang kan kadang-kadang bilang ada rezeki anak. Ya, ya. Itu malah rezeki ya beneran. Game itu rezeki buat orang tuanya, buat Gading, buat Giselle. Like Makanya she's gue amazing gitu, she's a blast gitu, kayak makanya gue nggak tahu kenapa gue namain dia Gembita, karena emang biar nyenengin banyak orang gitu. Makanya Fullnya apa sih bro? terakhir di YouTube gue bilang nggak heran, kayaknya nggak salah papa ngasih nama kamu Gembita, kamu hidup kamu banyak nyenengin banyak orang gitu. Yes. Makanya entar kalau buat teman-teman yang mau punya anak, please nama itu adalah doa, jangan sembarangan. Exactly. Makanya gue setuju sama lainnya Soleh Solihun di itu. Nih, Mas Gading bikin podcast banyak yang bisa dibahas. Maybe maybe I'll do it. Gimana kalau kita bikin podcast tak? Lu lah. Masalahnya lu tuh lebih banyak, lu tuh pengalaman hidup lu lebih banyak, lu ngegali orang akan bisa lebih dalam. Kalau gue masih belajar. Jadi lu bikin lah podcast, nggak begitu susah kok. Misal kayak gini kita rekam, audionya aja kita ambil, lu upload, itu bisa pak. Oke. Nggak susah, tapi gua tuh lu tahu nggak yang pingin gue bahas apa? Ini buat teman-teman yang nonton ya, mohon maaf kita nggak baca komennya. Ini seru banget ngobrol sama Tanta. Gua kemarin sempat ngobrol sama Lukman Sardi tentang gimana sih di dunia entertainment ini. Itu yang gue pengen bahas. Iya. Seluk-beluknya. Seluk-beluknya bukan gini. Ini buat gambaran aja ya. Gue buat gambaran aja. Maksud gue gini lo tak. Kayak lo selalu bercita-cita pasti pengen jadi the best actor in Indonesia kan. Lo pengen dapetin Piala Citra pasti. Tapi gini, dunia entertainment is a big world. Yes. There's an actor, a host, comedian, sinetron, and bla bla bla. Ya. Ya kan? Ini seru banget kalau ngomongin di podcast. Kita ngomongin gengsi, kita ngomongin bayaran, kita ngomongin bla bla bla. Ini seru banget. Wah gila, kalau ngomongin bayaran seru sih. Seru banget. Dan gua bersyukur gua udah semuanya. Iya. Gua tahu dunia film kayak gimana. Kenapa gua nggak terima film selama ini? Gua terima hosting begini, gua terima sinetron begini, itu gua bisa bahas. Iya. Itu banyak banget orang yang bakalan interesting karena mereka kan selama ini cuma ngeliatnya di surface-nya doang, cuma ngeliat di luarnya doang seperti dunia. Exactly. Dunia penonton tuh selalu ngeliatnya di atas. Iya. Dimana kayak misalnya kita lagi misalnya kita syuting di luar kota, tiba-tiba kita mendarat, terus kok kita nggak bareng, loh kalian kok duluan, kalian naik apa? Iya kita naik Garuda, lu naik apa? Naik yang di bawahnya Garuda. Loh kok beda ya? Itu seru kan, seru ya. Harus diomongin juga ada yang begitu. Oke, podcast pertama gua, lo, Lukman, kita bahas dunia film gimana? Iya. Bisa itu. Kenapa gua nggak pernah terima job film selama ini, kecuali lo for sale?
Iya, itu juga tuh. Itu pertanyaan banyak orang juga tuh. Man, Karena you lu mesti pas start sutradara, bro, Daniel. Thank you, Daniel. Yeah, siapa dengan maybe abis ini gua mau coba jadi sutradara. sutradara, yes. Enggak, gue Sutradara pengen tuh udah kasih tahu, tak, full gue level pengen itu. kasih tahu lo, mungkin mungkin karena lo udah into a movie, Ya, jadi hasrat lo sama pikiran lo ke movie. ya. I don't care if you a rich guy or rich a family. Mhm. Iya dong. Kalau Ya, lo orang kaya lo nggak peduli. Tapi business is a business. Kalau kalau as a entertainer, kita harus lihat the big hole here. ya, 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 ya. Kenapa hosting is more survive gitu. Ya, ya, ya. Ya, makanya kenapa ini belum kita bahas. Nanti mungkin kita bahas Ya. di podcast, tapi di sini gue kasih kisi-kisi. Ini kasih kisi-kisi Kenapa hosting pancingan. nyawanya lebih panjang? Ya, Kayak lo lihat Tantowi Yahya, Helmi Yahya, who else? Pokoknya semua orang yang bisa hosting nyawanya lebih panjang. ya, Karena di dalam film, di dalam sinetron, gelombang itu akan datang. The wave is coming. ya, ya. The wave is coming. Pasti bakal banyak yang lebih ganteng dari kita, lebih Ya. bagus dari kita, lebih pintar dari kita. Itu makanya dunia entertainment selalu ganti. Nah, kenapa orang-orang ini bisa bertahan? That's the key. Ya. That's the key. Itu yang harus dibicarakan tuh. Itu yang harus dibicarakan. Itu dia beda. yang- It's a different way with the Hollywood things. Hollywood, semakin lo tua, semakin lo mature, itu semakin, I don't know, semakin lo dapat appreciation, semakin lo more paid, semakin lo dapat Yeah. peran segala macam. Karena in Hollywood is a different thing. Mereka bisa ceritain semuanya ke dalam film, everything. Beda sama Indonesia. Yeah. Indonesia begitu horor, begitu dunia sekolah masuk hype, itu jadi cerita. It's a different level. Ya, 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 ya. Dan itu yang kita juga susah tuh. Belum lagi kita harus ngomongin di mana kita di sini nggak punya apa namanya apa film kita bisa ditayang lagi tapi kita udah gak dapat apa-apa lagi, apa namanya itu, royalty. Exactly. Yuk, Itu yang kita harus ngomongin yuk, juga. kita bikin podcast Tanta Ginting, Lukman Sardi. Siapa artis paling mahal di sini? Aktor Reza Rahardian. Reza Rahadian. Bisa. Kita bisa anggap Reza Rahardian paling mahal lah ya. Iya, ya, bisa banget. Bisa. Iya, And beberapa orang. Kita bikin podcastnya ya. Main tuh banyak, itu akan seru banget. Kita akan tunggu. Kita janjian lah. Ada yang ngitungin nih, udah 9 batang ding. Benar. Mohon maaf ya. Namanya juga jam malam, Bang. Aduh, nggak tahu mau ngapain lagi. Maksud gua gini, maksud gua kita bisa belajar sama semua orang dan kita nggak pelit ilmu sama semua orang gitu, tak? Iya betul, karena emang semua orang di sekitar kita itu sebenarnya source of information, tapi kadang-kadang kita kurang sensitif aja, bahkan tidak
Malah kita lebih suka ngomongin dia jelek-jeleknya. Bukannya kita ambil sesuatu yang positifnya gitu. Jadi makanya kita selalu lebih baca gosip-gosipnya. Ini orang lagi ada masalah. Padahal orang-orang sekitar kita itu bisa jadi sumber pengetahuan di mana kita bisa pakai untuk nge-push diri kita sendiri. Gua seperti itu. Gua belajar dari elu, dari kesuksesannya elu, Mas Lukman. Gue pelajari aja, gue baca segala macam. Apalagi sekarang udah teknologi, tinggal ngetik di handphone nama lu, lihat jejak karir lu seperti apa. Nah itu, tapi orang lebih suka ngelihat gosip-gosipnya. Ini Gading lagi sama siapa ini gitu. Itu dah. Kalau lu perhatikan perjuangan Fucking Indo. Aduh. Ya gitu bro, emang. Ya. Shit, man. Makanya gua kemarin demen banget si kata-katanya gue sempat posting di Instagram gue belajar dari si Dave Chappelle, nama penulisnya tuh Toni Morrison. Dia bilang this is precisely the time when artists go to work. There is no time for despair, no place for self-pity, no need for silence, no room for fear. We speak, we write, we do language. This is how civilization heal. Ini kan ini waktunya para seniman untuk berkarya. Makanya lu harus mulai nih bikin podcastnya supaya orang nggak menggila nih semuanya. Karena sekarang udah when people get desperate, when they don't know what to do, they go crazy kadang-kadang. Nah itu yang bahaya. Makanya ya kita lah mungkin lu sebagai seniman dengan followers ya mana dia dengan followers lu yang udah banyak juga. It's time for you to do something supaya civilization kita nih nggak gone crazy, man. Iya. Supaya peradaban kita, mungkin kita artis dilihatnya kita cuma ngelawak segala macam. Kerjaannya kayak cuma bikin apa, cuma ketawa-ketawa, gimana? Lu Ajis Gagap aja sekarang, Gagap aja keluar dari dunia. No. Like, soal artis gue tuh suka kasihan ya. Maksud gue gini, artis tuh dipandang sebagai sosok panutan. Ya. Mereka punya banyak followers, makanya mereka dijadikan display buat katakanlah buat partai politik somehow, buat iklan suatu barang lah somehow. Tapi ini loh yang pengen gue kasih tahu, maksud gue mereka pasti pilih-pilih juga. Terus mereka juga, I mean like artis, actor, or I don't know you call it, but they need something. They need money. They need like sources. Ya. Gitu. Gua nggak bisa katakan yang artis ini butuh ini, tapi like mereka ya apa yang mereka tampilkan itu yang mereka butuhkan gitu loh, bro. Iya. Tapi in this difficult times, ini kan masa-masa yang sulit buat kita semua, bro. Semua, yes. Bukan, I mean like bukan cuma artis. Maksud gua ini masa-masa yang sulit buat pemerintah, buat seniman, buat pekerja bank, buat everyone. Ini saat-saat yang sulit buat kita nggak pernah tahu bagaimana cara menangani ini semua gitu, bro. Ya. Iya kan? I mean like pertama-tama kita dengar kabar dari Wuhan, kita kaget, bla bla bla. Indonesia masih belum, kita bikin bercanda-bercandaan, meme and everything. Terus suddenly Indonesia datang
kena dengan death rate yang begitu besar segala macam. I mean like is sekarang saatnya untuk jaga semuanya gitu. I don't care if you're an actor or what, I don't care if you are a CEO, gue nggak peduli lo siapa. Sekarang saatnya kita jaga sama-sama gitu bro. Iya kan? Yep, ini waktunya kita untuk saling menjaga bersama, bukan waktunya untuk saling menjatuhkan. Iya, maksud gua menjelek-jelekan. Kita semua punya apa beban yang dipikul. Di saat kita nggak tahu beban yang orang lain sedang pikul, lebih baik kita support aja dengan hal-hal yang positif. Jangan kemakan dengan status, mungkin dia statusnya apa, kerjaannya apa, oh gampang, belum tentu, ya kan? Belum tentu juga kita bisa ngomong kayak dia hidupnya pasti enak nih, dia bisnisnya ini. Lalu nggak tahu kalau bisnisnya juga tutup kayak kemarin misalnya, let's say Ramayana, dia harus nge-PHK berapa ratus orang, karena lu mau gaji terus gaji pakai duit apa, orang nggak ada pemasukan gitu kan. Karena semua orang tuh kena nih. Semua orang tuh kena dari level atas sampai bawah. Jadi ya kita mendoakan. Maksud gue sekarang gini, udah jangan judge orang keluar. Sekarang kita protect ourselves, stay home, jaga jarak, bla 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 gitu loh. Jangan merasa lebih kuat dari yang lain gitu kayak enggak gue ini sampai berani melawan. Ini banyak yang nanya Mas Ding, Bang Tanta tuh matanya udah kereyap, kamu udah ngantuk belum sih? Apa udah ditungguin sama istri kamu? Mata gue kayak gini dari dulu, enggak nih gue kerep karena ada yang ngerokok di sini, gue nggak kuat kalau pakai rokok, makanya gue anaknya jarang. Siapa? Ada di sini lagi ada teman-teman. Aku kan bujangan, nggak ada orang di rumah. Kamu tuh siapa? Kamu udah bosan ngobrol sama aku. Gue buka untuk teman-teman yang mau ngekos gitu. Jadi ada yang ngekos di sini gitu. Oh iya, emang Tata emang punya rumah, terus dibikin kos-kosan gitu ya Teh ya? Iya, karena tapi bukan kos-kosan untuk umum, jadi cuma kayak temen doang, teman sama saudara gitu. Gue buka supaya mereka teman-teman dekat boleh ngekos di situ lah. Di lantai 2 kan ada 3 kamar. Kadang-kadang waktu dulu gue tinggal sendiri, ada suka bunyi-bunyi aneh. Gue kayak males gitu. Tak, pariwisata di Bali lumpuh total bro, banyak juga yang di PHK. Iya betul. Dari enggak. Oke, udah. Gua cas laptop gue bentar. Sementara dia cas laptop, saya mencoba menyanyi. Untuk yang nanya tadi, Tanta Ginting ini siapa? Tanta ini manusia aja sih sebenarnya. Tanta boleh loh, mau sumbang lagu biar nggak bosen. Nyanyi lo. Apa? Gue suka nggak hafal lagu di. Gue tuh cuman lagu lo yang lo suka aja. Jadi lagi muter-muter, terus banyak yang minta request lagu-lagunya Glenn, tapi gue sedih banget kalau nyanyi lagunya lagi. Belum kuat gue. Walaupun gue nggak deket, gue cuma beberapa kali lah ketemu sama dia, tapi dia tuh bisa ingat nama gue. Itu orang baik banget. Glenn tuh baik banget. Gue deket banget sama Glenn. Gue ngelamar Gisel, Glenn surprise-nya bro. Hah? Serius lo? Iya. Gila. Laki banget lu ya.
Kemana tuh Bapak dari Jadi mulai? pas waktu pas jadi pas waktu gue mau ngelamar Gisel, gue emang minta tolong sama Glenn. Gue bilang, Glenn, gue mau ngelamar Gisel, gue bilang gitu. Terus bisanya nggak nyanyiin lagu kisah romantis. Dia datang, bro, bawa keyboard, dia nyanyi kisah romantis versi akustik. Dia doang yang bawain, mati nggak lu? Lu nggak bakal pernah denger, lu nggak bakal pernah denger versi itu, bro. Lu rekam nggak? Ada dong. Sampai sekarang gue simpen. Itu keren banget Mas. Sampai sekarang gue Anjir. simpen karena gini, kisah romantis itu kan lagunya upbeat. Ya. Gitu kan. Ya. Jadi gue udah set tenda gue sama Gisel, ada piano. Gisel pas masuk bilang gini, emang kamu kamu bisa nyanyi, kamu mau main piano? Iya, gue bilang gitu. Indonesian Idol kan ya. Jadi waktu gue lagi ngobrol sama Gisel, gue udah kode Glenn. Jadi Glenn masuk, dia pakai topi. Glenn kan selalu pakai topi kan. Ya. Terus dia nyanyi kisah romantis versinya piano manusia. Kalau lo bisa ngebawain gila. Jadi belum Glenn nyanyi. Jadi begitu dia duduk, dia pegang piano, pleng, Gisel udah nangis. Nah. Glenn means so much for me. Gila, surprise banget ya. Jadi gini, gue pernah bercanda sama Glenn. Glenn, anjing lo ya, gue bilang gitu. Gue bilang, lo kawin di Ulu Tirta, gue kawin di situ. Lo cerai, gue cerai juga, gue bilang. Lo kawin di Kemang sama Ayu, ya udah habis ini gue kawin di Kemang, gue bilang gitu. Gue kawin lagu Glenn itu kisah romantis, gue cerai pakai lagu Januari karena gue cerai Januari. Terus gila kehidupan percintaan Bung Glenn. Glenn sih luar biasa. Glenn luar biasa. Karena dia orang yang nggak pernah ngeluh. Glenn orang yang nggak pernah ngeluh. Glenn orang yang selalu. Lo tau nggak kalau artis-artis bikin acara buat donate something, dia paling depan. Iya, iya. Gue bisa lihat tuh, Iya, terus gue pas gue cerai sama Gisel, gue temuin satu lagu. Ini lagu nggak pernah jadi singlenya dia. Wow. Lo dengerin ya? Bukan sedih yang tak berujung, bukan bla bla bla. Bukan. Gue WhatsApp Glenn. Gue bilang gini, Glenn, lagu ini gila. Lo kabarin kalau lo bilang kalau lo denger lagunya ya, lo denger musiknya. Ini lagu dari Glenn. Apa sih enaknya? Nih gue puterin. Ini gue puterin. Judulnya Kalah. Judulnya Kalah. Gue nggak ngomong, lo dengerin lagunya ya. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Segenap hati yang tercurah
Shit. Oke, wait. Nah. Tunggu, Kalah. laptopku mati. Nggak, tapi kedengeran nggak tadi? Tadi kedengeran nggak? Dengar. Tunggu ya. Tunggu Ya. ya. Tunggu ya saya. Jadi lagunya tuh kalah judulnya. Gue cerita sama Glenn. Terus gue pernah posting foto Gempi matanya segini nih. Karena matanya Gempi tuh sama kayak mata gue. Kalau kena matahari, matanya makin coklat. Oh gitu. Jadi gue posting Brown Eye Girl. Ternyata Glenn punya lagu itu. Wah. Dia bilang gini, Gading, dia langsung direct message dan WhatsApp gua. Gading, lu dengerin lagu ini buat GMB. Ini lagu buat lo. Walaupun dia ciptainnya 2010. Brown Eye Girl. Di album apa itu? Gua sampai nggak tahu itu apa. Tapi makanya Glenn itu deket banget sama hidup gua gitu. Gila ya, pokoknya semua segala macam yang Glenn tulis ada terus berkesinambungan dengan cerita kisah kehidupan lo ya. Ada asli. Beneran. Gua kawin pakai lagu kisah romantisnya Glenn. Ya. Nih. Lo dengerin ya. Yes. Kedengeran nggak tak? Benar. Dalam pelukanmu Asmara. kekalahan hati padamu membuatku menjauh. Aku masih takkan lelah hati merasa Sesungguhnya aku namun cintaku takkan. Oh! Anjir ya. Anjir nih lagu. punya jiwa yang terbiasa dalam Hanu asmara. Edan ya lagunya. Kata-katanya gitu. Aku masih mencintaimu, sungguh mencintaimu, mengagumimu, takkan lelah hati merasa. Sesungguhnya Lu dengerin dulu deh sampai habis dulu dah. harus ku terima Kenyataan aku menjauh. Aku masih mencintamu, mengagummu, takkan lelah hati merasa sesungguhnya. kalah. Namun cintaku takkan lemah. Anjing ya. Gue dengerin lagu ini. jadi lagu ini WhatsApp Glenn. masuk. Nggak, gue pernah Glenn pernah lagi live. Gue bilang, Glenn, lo nyanyi lagu kalah dong. Dia ketawa langsung, dia WhatsApp gue. Dia WhatsApp gue, buat siapa, Ding? So Glenn is like
Glenn itu benar-benar he's a, Udah soundtrack. he's a big brother to me, bro. Glenn Iya, he's a big brother to me. soundtrack kehidupan lu, man. Hah? Soundtrack kehidupan lu udah. Exactly. Everything that you do, soundtracknya udah Glenn kehidupan lu. Jadi tuh teman-teman kalau mau lebih mengerti tentang kehidupan gading, dengerin lagi lagu-lagunya Glenn. Dari Gempi ada, dari awal. Glenn, oke, kita Glenn itu pernah ngasih lagu ini buat gue, buat Gempi, Brown Eye Girl. Discover stories Wait. within stories. Huawei P40 Jadi series. Papa kerja di rumah aja, Mama olahraga. Nih, kedengeran nggak tak? Tapi denger ya. Bener. Nothing to say. Wanna share a secret today. I feel it's growing stronger day by day. Got butterfly inside when you look my way. My way. Yeah. I wanna love you, baby. Don't wanna be tormented. Don't wanna dominate it. Brown eyed girl. Give you all I've got, sweet lady. Give my all to you. Tell me you'll be my lady. Brown eyed girl. Oh. Udah deh, dan gue nangis lagi. Kangen gue. Kangen, bro. Jadi dia itu sebenarnya bosnya band gue. Siapa? Glenn. Kan dia gue kan divisi musik. Jadi sebenarnya tadi udah banyak lah, kita udah excited banget mau ada beberapa project juga yang mau diiniin sama dia. Tapi Tuhan lebih sayang sama dia, jadi ya jadi panggil duluan lah. I know lah. Ada beberapa project gitu. Iya lah, Tuhan lebih sayang sama dia lah. God bless his soul. You wanna sing for her? You wanna sing for him? Duh, apaan? Udah sedih ntar gue. One song, come on, bro. One song for him. Lagu itu aja, Pak. Lagu kisah romantis aja, Pak. Boleh. Enggak. Makanya gua kemarin pengen bikin video kisah romantis karena ya udah aja, jangan yang sedih-sedih, kita inget yang senang-senang tentang Glenn. Yoi. Oh. Sayangku. Sing it, bro. Berbagi kisah hidup berdua. Terlalu sedih. Yeah.
menjadimu Takkan takkan ada habisnya membuat diriku bila hari ini menjadikan pilihan apapun pun sayang. lewat. Oh, hari ini sayang, sangat penting bagiku. Kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini kan ku bagi nyambung denganlah sayang. Kali ini permintaanku padamu. Biarlah sayangku, aku mau kau menikah denganku. Jangan juga denganku, berbagi kisah hidup, menikah denganku, sayangku. Ya, Hey, ya. Jendela, bro. Nanti kita bikin lagi deh podcast itu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi ya. Jadi. Thank Kita you, tidur. Tante. Thank you for today. Thank you for tonight. Ngobrol-ngobrol nemenin gue malam ini. Ini malam yang absurd. Habis turnamen PUBG, tiba-tiba ngobrol sama Mas Lukman, tiba-tiba ditutup dengan ngobrol sama Gading. Gokil lah hari ini. Terus nyanyi ditutup dengan lagunya Bung Glenn. Perfect. Thank you, bro. Thank you, buddy. Selamat malam. Good night. Good night. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton live gue yang sangat absurd yang tadi cuman 12 orang. Tiba-tiba langsung banyak banget gara-gara ada Mas Lukman, ada Gading. Thank you so much everybody. Ditunggu podcast siap. Yoi. Good night everybody. Selamat tidur, sampai berjumpa lagi. Stay safe and stay healthy ya. Good night.